Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai keanekaragaman hayati. Melanjutkan pembelajaran minggu kemarin. Minggu kemarin kita sudah belajar mengenai apa itu keanekaragaman hayati dan beserta tingkatannya. Kemarin kita belajar mengenai tingkatan keanekaragaman hayati, yaitu ada 3. Yang pertama, keanekaragaman tingkat gen. Yang kedua, keanekaragaman tingkat jenis. Dan yang ketiga, keanekaragaman tingkat ekosistem. Kemudian kemarin kita juga belajar mengenai manfaat keanekaragaman hayati. Hari ini kita akan belajar mengenai keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Kenapa kita bahas Indonesia? Karena di Indonesia ini keanekaragaman hayatinya yang pertama sangat tinggi. Karena kenapa kok tinggi? Karena kita berada di persimpangan antara benua Asia dan benua Australia, sehingga memiliki tipe tumbuhan Indomalaya. Kemudian memiliki tipe hewan yang oriental, Austropapua serta peralihannya. Terus di Indonesia juga memiliki hewan dan tumbuhan langka. Dan hewan dan tumbuhan itu kebanyakan endemik, artinya khas ya, hanya ada di Indonesia saja, sedangkan di negara lain tidak ada. Jadi yang pertama hewan khas dari Indonesia, yang pertama ada komodo, terus yang kedua ada maleo, ada burung cendrawasih, badak Jawa, dan orangutan. Kemudian yang tumbuhan khas dari Indonesia yaitu ada durian, salak, dan berbagai macam anggrek. Terus ada bunga bangkai yaitu Rafflesia arnoldii. Kemudian faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keanekaragaman hayati? Yang pertama adanya bencana alam. Bencana alam bisa macam-macam ya, bisa gunung berapi, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, dan lain-lain. Yang kedua ada perbuatan manusia, yaitu bisa melalui perusakan habitat, terus penggunaan pestisida, pencemaran, dan lain-lain ya. Yang berikutnya, bagaimana cara meningkatkan keanekaragaman hayati, yaitu dengan cara membuat penghijauan, pembuatan taman kota, terus pemuliaan itu artinya kita menangkalkan hewan maupun tumbuhan dan lain-lain. Jadi kenapa sih kita harus melestarikan supaya keanekaragaman hayati di Indonesia itu tetap ada dan tidak sampai punah? Jadi tempat untuk melestarikannya itu bisa di Taman Nasional, cagar alam, hutan wisata, kebun raya, dan lain-lain. Kemudian untuk mempelajari keanekaragaman hayati itu ada 2 cara. Yang pertama bisa tanpa klasifikasi, dan yang kedua dengan klasifikasi. Tanpa klasifikasi artinya kita langsung pelajari semua makhluk hidup yang ada di dunia ya, tanpa membaginya ini mana tumbuhan mana hewan, tidak, langsung aja secara umum. Sedangkan kalau dengan klasifikasi kita mengelompokkan mana kelompok tumbuhan, mana kelompok hewan. Jadi arti dari klasifikasi itu pengelompokan makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Nah, tujuan klasifikasi yang pertama itu untuk menyederhanakan objek kajian ya, supaya kita itu lebih mudah mempelajarinya. Jadi kalau misalnya hewan sama tumbuhan di dunia ini kan banyak ya, tapi kalau tanpa klasifikasi akhirnya kita bingung sendiri. Supaya nggak bingung, kita itu menggunakan klasifikasi.
Baik, ini tingkatan klasifikasi ya, atau tingkatan takson kalau di dalam biologi ya, tingkatan takson untuk makhluk hidup baik hewan sama tumbuhan. Yang pertama itu ada kingdom, kingdom atau kerajaan. Kerajaannya itu nanti terbagi ya. Kalau menurut Whittaker itu terbagi jadi lima kerajaan atau 5 kingdom. Nanti kita pelajari lagi di bab selanjutnya. Kingdomnya itu ada kingdom Monera, Protista, Animalia, Plante, sama Fungi. Jadi ada 5 kingdom untuk pembagian makhluk hidupnya. Kemudian setelah kingdom itu ada phylum sama divisio. Jadi phylum itu untuk hewan, sedangkan divisio untuk tumbuhan. Bagaimana untuk yang lain? Kan tadi ada 5 kingdom ya. Animalia berarti menggunakan phylum, sedangkan Plante menggunakan divisio. Sedangkan Protista, Fungi, sama Monera itu biasanya kita menggunakan ke divisionya, bukan ke phylumnya ya. Kemudian di bawahnya phylum itu ada kelas. Nanti berbagai macam jenis kelas dari makhluk hidup dari 5 kingdom itu nanti dijabarkan satu persatu. Kemudian di bawahnya kelas ada ordo, bangsa ya. Setelah ada ordo itu ada familia. Familia itu suku. Kemudian di bawahnya familia ada genus. Genus ini marga, seperti nama marga kayak orang-orang Batak itu ya. Terus yang ketujuh ada spesies di bawahnya. Ini spesies ini sudah ke individunya, ke makhluknya. Jadi kok manusia itu kan spesiesnya Homo sapiens sapiens. Sedangkan kingdomnya untuk manusia itu Animalia. Gitu, mengerti ya anak-anak ya? Jadi dari sini saja pelajaran hari ini. Minggu depan kita akan melanjutkan lagi. Bila ada pertanyaan bisa disertakan di kolom komentar. Jangan lupa pelajaran hari ini dicatat ya, dipelajari. Untuk tugasnya nanti bisa saya kirim ke grup WhatsApp kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.